bata mata dohosian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom tabi parhorasan manugut madihita damang dainang. Dengan nahina holongan jalan api nasupasu di Tuhata Yesus Kristus. Tajalo mabarita nauli di bagasan manugut ni Arion. Nagabi bohal ni partot diota iman atas surat di buku ni Kolose tulu biduna pasiahon. Kolose tulu ayat sia songon maidok disi. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jangan lagi kamu saling mendustai. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita tentu mengenal tokoh bernama Pinocchio, sebuah boneka kayu yang kemudian menjadi hidup. Tokoh yang berasal dari cerita Italia yang sempat direka Walt Disney ke dalam film kartun yang klasik, sangat terkenal dengan hidungnya akan memanjang apabila ia berbohong. Ada banyak orang tua yang mengajarkan anaknya untuk tidak berbohong dengan memakai kisah Pinocchio, termasuk ketika saya waktu kecil juga. Ketika itu saya percaya bahwa apabila saya berbohong, maka hidung saya akan bertambah panjang. Lewat Pinocchio saya belajar untuk tidak berbohong. Dan itu baik. Manusia memang selalu cenderung untuk berbohong ketika melakukan sebuah kesalahan atau tindakan tersesat. Lihatlah, anak-anak kecil pun sudah pintar berbohong. Padahal orang tua mereka tidak pernah mengajarkan demikian. Hingga dewasa, kita akan terus hidup dalam satu kebohongan kepada kebohongan yang lain. Dalih seperti berbohong demi kebaikan, atau dalam bahasa Inggris biasanya disebut white lies, sering dipakai sebagai alasan membenarkan sebuah kebohongan. Atau ada pula yang berkata bahwa mereka terpaksa berbohong demi menjaga keutuhan sebuah hubungan, tidak ingin menyinggung dan sebagainya. Benarkah ada kondisi-kondisi tertentu yang memperbolehkan kita untuk berbohong? Tidak. Kebohongan dalam bentuk dan alasan apapun tidak akan pernah benar di mata Tuhan. Saudara yang kekasih, sepanjang Alkitab, mulai dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, kita akan menemukan begitu banyak ayat yang mengingatkan kita untuk tidak berdusta atau berbohong. Bahkan Yesus sendiri mengatakan hal itu secara langsung di dalam Matius 5 ayat yang ke-37 berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Bagaimana bisa? Jelas, karena iblis memang disebut sebagai bapa segala dusta dalam Yohanes 8 ayat 44. Artinya, ketika kita berdusta, kita bukan sedang melakukan kehendak Bapa Sorgawi, melainkan sedang memuaskan keinginan-keinginan bapa segala dusta yang di dalamnya tidak ada kebenaran seperti yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 44. Biasanya sebuah kebohongan akan diikuti oleh kebohongan-kebohongan lain yang lebih besar. Terbiasa berbohong akan membuat kita merasa biasa-biasa saja ketika berkata tidak jujur. Dan itu bisa fatal akibatnya. Setidaknya suami istri Ananias dan Safira sudah mengalami konsekuensi berat akibat berbohong. Bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayat 11. Saudara yang kekasih, pembohong, pendusta, termasuk dalam kategori pendosa-pendosa yang akan mendapat ganjaran keras yang tidak akan mendapat tempat dalam kitab kehidupan. Dalam Wahyu, kita bisa membaca firman Tuhan yang berbunyi, "Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya atau Yerusalem yang baru sesuatu yang najis, orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan Anak Domba." Wahyu 21 ayat 27. Lantas, kemana para pembohong ini kelak? Kemana para pendusta ini? Pendusta berada dalam satu kumpulan bersama penjahat, pembunuh, tukang sihir, penyembah berhala, orang-orang yang tidak percaya dibuang ke dalam lautan api belerang. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang.
Inilah kematian yang kedua. Banyak orang yang beranggapan bahwa berbohong tidaklah sama seperti halnya berbuat kejahatan. Membunuh jelaslah salah. Berbuat keji jelas salah. Tapi berbohong kan wajar atau biasa saja menurut beberapa orang. Tetapi di mata Tuhan, semua itu ternyata sama saja. Dosa tetaplah dosa. Apa yang bukan berasal daripadanya, apa yang bukan berasal daripada Tuhan, berarti berasal dari si iblis, yang kepada orang yang melakukan keinginan-keinginan iblis, tempatnya sudah jelas. Saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Yesus, sejak semula Tuhan sudah mengingatkan kita untuk tidak berdusta. Amsal Salomo pun telah menuliskan ini dalam Amsal 19 ayat yang pertama. Dia berkata, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Orang yang bersaksi dusta dan pembohong sama-sama tidak akan luput dari hukuman dan akan binasa. Sesungguhnya Tuhan memandang kebohongan itu sebagai sebuah dosa yang serius. Alangkah sayangnya apabila kita tidak membunuh, tidak menyembah berhala, tidak menyiksa orang, tidak terlibat okultisme, tetapi memiliki kebiasaan berbohong karena menganggap bahwa itu biasa saja. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih, selagi kita masih mempunyai kesempatan, hendaknya kita memperhatikan secara serius mengenai kejujuran kita. Jika kita tadinya berpikir bahwa berbohong itu manusiawi dan wajar, ingatlah bahwa Tuhan tidak memandangnya demikian. Itu bukan berasal darinya, melainkan dari si jahat atau dari iblis. Dikatakan melalui surat Paulus, janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kolose 3:9 sampai dengan 10. Sebagai manusia baru, kita sudah dianugerahkan Roh Kudus yang akan membantu kita untuk terus berproses agar semakin menyerupai gambaran Tuhan dan bukan mengalami kemunduran. Kita akan terus-menerus diperbaharui untuk lebih baik lagi dan bukan untuk bertambah buruk. Kebohongan atau dusta tidak memiliki tempat di sana. Saudara yang kekasih, jika kepada semua orang saja kita tidak boleh berbohong, apalagi kepada sesama anggota tubuh Kristus. Sifat kebiasaan membohongi bukan saja dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya, tetapi di kalangan orang percaya pun hal ini terjadi. Bahkan tidak tertutup kemungkinan di tengah-tengah pelayan-pelayan Tuhan sekalipun. Oleh karena itu, Paulus pun sudah mengingatkan secara khusus akan hal itu. Dia berkata, karena itu, buanglah segala dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Efesus 4 ayat 25. Tidak peduli apapun alasannya, sebuah kebohongan tetaplah sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan dan akan sangat beresiko untuk melenyapkan kita dari kitab kehidupan. Mulailah hari ini juga untuk menjaga benar kejujuran kita dan tidak membuka celah apapun sebagai pintu kesempatan bagi iblis untuk masuk. Kita tidak mengalami hidung yang bertambah panjang ketika berbohong seperti Pinocchio, tetapi kita tidak akan pernah perlu mengalami demikian apabila kita mau mendengarkan baik firman Tuhan hari ini. Belajarlah menghidupi kejujuran. Belajarlah hidup dalam kebenaran mulai saat ini juga. Ingat, kebohongan merupakan dosa yang serius di mata Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus bisa menjaga lidah kita dari ucapan-ucapan yang menipu. Jika tidak, kita bukan hanya akan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi juga mempermalukan nama Tuhan. Terlebih-lebih, jika kebiasaan berbohong itu dilakukan oleh mereka yang sudah terlibat dalam pelayanan, apa kata dunia? Berhati-hatilah. Bohong atau dusta adalah dosa yang mengikat. Sekali orang berani berbohong, ia akan cenderung untuk terus berbohong dan akhirnya bisa menjadi suatu kebiasaan. Saudaraku yang kekasih, 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik,
Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin.